Salam, bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News malam yang ke-32. Kiranya berita hidup baru malam hari ini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita semua. Mari siapkan hati, pikiran, rohani kita untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita memuji Tuhan dari satu lagu pujian. Di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau perisai di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara perisai di hidupku. Haleluya. Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat persembunyianku. Kau menara perisai di hidupku. Menara di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah kekuatan kami, perisai kami. Mari Engkau berbicaralah bagi kami malam hari ini, sehingga apapun yang akan kami baca dari kebenaran dan akan kami renungkan, biarlah boleh tertanam dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan dalam seumur hidup kami. Patahkan segala gangguan yang ingin mengganggu waktu kami
mau menerima firman. Tolak patahkan dalam nama Yesus. Jadilah kekuatan Tuhan di tengah-tengah merenungkan firman, menerima firman dari Tuhan. Haleluya. Amin. Bersyukur karena Tuhan tetap baik dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang ketika Tuhan melihat saya dan saudara, ketika Tuhan melihat kehidupan semua manusia, apa yang akan Tuhan ketemukan. Dan inilah yang akan menjadi judul dari firman malam hari ini. Ketika kita dilihat oleh Tuhan. Memang kalau bahasa yang dipakai di situ, ketika Tuhan melihat kita, Tuhan bukan seperti manusia. Tuhan adalah roh. Tetapi bahasa yang dipakai itu supaya manusia bisa mengerti bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup dan Tuhan itu mengetahui, maha tahu, maha melihat juga. Karena itu kita bisa berdiri kuat atau tidak tergantung dari bagaimana Allah melihat hidup saya dan saudara. Dan ketika kita dilihat oleh Tuhan, apa yang akan kita terjadi dengan kehidupan saya dan saudara. Ini yang perlu direnungkan, karena di bagian firman Tuhan yang kita akan baca ini adalah di Kejadian pasal yang ke-6 tentang bagaimana manusia begitu jahat ketika dilihat oleh Tuhan. Kisah tentang Nabi Nuh, dan ini sangat menolong kita melihat keadaan dunia ini dan keadaan manusia sesungguhnya. Bahwa manusia begitu gampang hidup di dalam kejahatan. Karena itu mari kita buka firman Tuhan Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 9. Mari kita baca Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 9. Saya bacakan bagi kita semua atau Bapak Ibu Saudara yang ada Alkitab bisa melihat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini ketika dilihat Tuhan. Berarti Tuhan juga mengamati kehidupan semua manusia di dunia. Di pasal 6 ini khususnya Tuhan melihat bahwa manusia sudah berada di dalam kejahatan manusia yang besar di bumi. Dan karena itu kecenderungan hati dari manusia dikatakan membuahkan kejahatan semata. Maka saya beri judul malam ini adalah ketika kita dilihat Tuhan, apa yang Tuhan lihat? Tuhan memperhatikan seluruh kehidupan manusia. Apakah sedang hidup di dalam kebenaran, kebaikan, atau sudah hidup di dalam segala kejahatan semata-matanya. Keadaan yang sebenarnya, apakah mereka hidup di dalam kebenaran, kebaikan, atau sudah keluar dan hidup di dalam kejahatan semata-mata. Tuhan tetap memandang kepada manusia, melihat keadaan itu. Dan apa yang terjadi di Kejadian 6 ini, ternyata Tuhan melihat semua manusia sudah berada di dalam kejahatan yang besar. Bahkan kata yang dipakai, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya manusia sudah sangat susah untuk dipulihkan kembali. Manusia yang sudah penuh dengan kejahatan itu, dengan dosa itu, dengan segala kejahatannya. Dan hatinya hanya cenderung untuk melakukan kejahatan. Manusia seperti inilah yang sedang Tuhan lihat, dan akhirnya Tuhan memutuskan untuk
memusnahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup saya dan saudara sebenarnya selalu dilihat oleh Tuhan. Tetapi apakah yang Tuhan ketemu kalau dia melihat hidup saya dan saudara? Apakah dia ketemukan kehidupan yang terbaik, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, atau yang mengesalkan hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan? Memang kalau kita masalah bahasa di situ, saudara tidak usah berpikir bahwa Tuhan itu seperti manusia. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada manusia, karena itu bahasa yang dipakai haruslah bahasa seperti manusia, supaya bisa masuk kepada pengertian dari manusia. Kalau Tuhan pakai bahasa saya ini roh, tidak usah lihat, roh itu tidak ada mata, kita susah mengertinya. Tetapi syukur Tuhan menjelaskan bahwa ketika dilihat Tuhan pada waktu itu, manusia sedang ada di dalam kecenderungan yang hidup di dalam dosa. Nah, ini yang bahaya. Satu ketika di dalam buku dari almarhum pendeta Billy Graham, dia pernah menulis bahwa Tuhan sudah harusnya menghukum dunia ini, karena dunia ini sudah lebih jahat daripada Sodom dan Gomora. Kejahatan manusia begitu banyak menurut Billy Graham. Apa karena dia melihat manusia sudah di luar kendali. Hampir sama dengan keadaan ini. Ketika Tuhan melihat manusia di zaman dari Nuh, di zaman pada waktu manusia pada zaman itu, kecenderungan hati mereka membuahkan kejahatan. Tetapi dari situlah Tuhan melihat bahwa apakah manusia ini layak untuk bisa dipulihkan kembali atau akan dimusnahkan dan memperbarui yang lebih baik lagi. Dari sini saya merenungkan bahwa keadaan kita juga sama sekali seperti sekarang ini. Dengan kondisi yang kita alami sekarang, seluruh dunia mengalami COVID-19. Apa yang terjadi? Apakah karena Tuhan melihat kita sudah mengalami kejahatan yang begitu luar biasa, sehingga mengizinkan itu terjadi dan kita bisa belajar untuk kembali pulih? Karena memang Tuhan sudah berjanji sejak zaman Nuh, manusia tidak akan dimusnahkan lagi dengan air bah, tetapi Tuhan akan memusnahkan dengan cara yang lain atau berakhir dengan cara yang lain. Tetapi yang menarik dari ayat-ayat ini adalah ketika Tuhan melihat kita. Itu yang saya mau kita mengerti dari kata itu. Apakah ketika Tuhan melihat saya dan saudara, apakah dia senang atau tidak? Atau kecenderungan yang dia lihat kok kita terus berbuat hidup yang hatinya menjauh dari Tuhan. Hidupnya semakin hari semakin jahat. Hidupnya semakin hari semakin tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa masuk di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Tidak bisa dipulihkan lagi hatinya. Nah, ini yang mendatangkan kebahayaan bagi saya dan saudara. Karena itu saya ingat benar waktu saya mau dibaptis tahun 2000. Saya dibaptis. Saya ingat pendeta yang akan membaptis saya berkata, "Edward, kalau engkau saya baptis hari ini," mungkin dia dengar saya juga mungkin pernah minum-minum atau mabuk atau rokok atau apalah, segala kejahatan. Dia bilang, "Jangan setelah saya dibaptis tadinya kamu hanya minum 2 botol, tetapi setelah dibaptis malah menjadi minum 10 botol." Karena itu saya ingat benar waktu kata-kata itu saya akan dibaptis. Artinya sebagai seorang hamba Tuhan pun dia masih menanam tentang
standar yang Tuhan mau adalah benar. Hidup kita manusia harus masuk dalam hidup yang benar, hidup yang suci, hidup yang terbaik, karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang suci, Tuhan yang Maha Kudus. Karena itu paling tidak kalau engkau sudah ada di dalam Tuhan sekarang, kamu akan mengalami bukan tambah jahat. Percuma dong kalau nanti setelah kamu dibaptis malah tambah jahat. Itu berarti sia-sia menjadi dibaptis. Mungkin itu gambarannya. Dan saya rasa ada kebenaran di situ. Bahwa sebenarnya semakin kita mengikut Tuhan, kita bukan semakin jahat nantinya, tapi semakin diubahkan menjadi yang seperti yang Tuhan mau, di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, di dalam kesucian yang Tuhan kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan melihat kita, apakah kita didapati semakin kurang kejahatan kita? Bukan berarti juga sudah langsung berhenti bersih, tidak juga. Selama kita masih hidup di dunia, dosa masih bisa terjadi kepada hidup saya dan saudara. Tetapi kita akan terus semakin berkurang-kurang, semakin akan kembali kepada kebenaran. Nah, ini yang Tuhan mau. Makanya ketika sebelum air bah datang pada zaman Nuh, ternyata Tuhan sudah melihat keadaan manusia yang sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Karena Tuhan lebih tahu daripada kita. Apakah ini hanya perlu dihukum biasa? Apakah ini perlu dimusnahkan dan dijadikan yang lain yang lebih baik itu kita pelihara, kita kuatkan? Dan Tuhan memilih untuk pemusnahan. Karena ketika Tuhan melihat ini sudah tidak bisa diperbarui lagi, harus dimusnahkan dan ganti, pilih dengan memberi perjanjian yang baru kepada yang akan diperbaiki. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu malam hari ini mari kita cek diri kita sendiri. Apakah saya ketika dilihat Tuhan hari ini, malam ini, dan seterusnya besok semakin pulih, semakin kuat, semakin benar, semakin bukan kecenderungan hatinya semakin jahat, atau malah cocok dengan ayat ini, maka kita sedang ada di dalam rencana Tuhan yang sangat membahayakan bagi saya dan saudara. Bukan saya mau menakuti saudara, tetapi kebenaran firman malam hari ini adalah bahwa Tuhan sedang melihat hidup saya dan saudara. Setan juga melihat hidup saya dan saudara. Makanya kata melihat itu kan dipakai juga di dalam kitab Ayub. Waktu setan mengelilingi dunia, lalu Tuhan tanya, dari manakah engkau setan? Dari mengelilingi bumi. Lalu Tuhan tanya kepada setan, sudahkah kau lihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang seperti dia. Begitu saleh, ibadah, dan luar biasa. Pujian dari Tuhan. Dan iblis juga bilang, ya saya sudah lihat. Ternyata kita selalu dilihat oleh dua aliran rohani. Pertama, Tuhan selalu melihat setiap gerak-gerik dari semua manusia di dunia. Termasuk kita anak Tuhan. Kita juga dipandang oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tahu apa yang kita perlu. Apakah kita perlu dipulihkan sekarang atau nanti sudah cukup waktu untuk dia dipulihkan? Atau sudah cukup waktu dia berhenti dari dunia ini? Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang mengevaluasi kehidupan setiap kita.
Dan Tuhan juga memandang, Tuhan melihat setiap keadaan kita. Dan apa yang akan Tuhan temukan dari penglihatan itu? Apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Karena itu poin yang pertama ketika Tuhan melihat kita, yang Tuhan inginkan adalah apa? Lenyapkan kejahatan dari hidup saya dan saudara. Ketika Tuhan lihat keadaan manusia pada Kejadian 6 ini, Tuhan ingin melihat ternyata mereka sudah banyak hidup di dalam kejahatan. Dan hati Tuhan kecenderungannya ingin melenyapkan kejahatan itu. Berarti kejahatan yang harus dilenyapkan itu menyebabkan manusia yang melakukan kejahatan itu juga harus mengalami dilenyapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bukan hidup dilihat oleh manusia saja. Manusia bisa salah melihat saya dan saudara. Manusia bisa tidak mengerti keadaan hati saya dan saudara. Tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Bahkan tadi kita baca dikatakan Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia, setiap manusia pada zaman itu. Semua mereka kecenderungan hatinya penuh dengan kejahatan. Jadi saya dan saudara tidak bisa melihat keadaan manusia sekarang dengan mata kita sampai kedalaman hati. Tapi Tuhan dengan kekuatan rohnya bisa menyelidiki hati, pikiran, rohani kita semua. Dan karena itu kita bisa dilihat dengan benar. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan melihat dengan benar. Dan Tuhan siap menentukan apa yang harus dikerjakan setelah dilihat keadaan manusia. Karena itu saya dan saudara tidak bisa mengelak. Tuhan melihat keadaan kita semua dan Tuhan tahu waktunya. Apakah kita sedang bisa dipulihkan atau kita tidak bisa dipulihkan sama sekali. Dan memang keadaan pada zaman itu, pada zaman Nuh, semua manusia kecenderungan hatinya sudah penuh dengan kejahatan. Tidak bisa lagi berbuat sesuatu yang benar, baik. Karena itu, poin yang kedua yang kita akan lihat. Ketika Tuhan melihat kita, yang pertama Tuhan ingin melenyapkan kejahatan dari kehidupan manusia. Tetapi pada waktu itu kejahatan harus dilenyapkan. Berarti semua yang hidup untuk kejahatan pasti dilenyapkan. Dan itu berarti menghabiskan semua manusia. Dan poin yang kedua apa yang Tuhan lihat? Ketika Tuhan melihat saya dan saudara, Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya. Ayat 6 dan 7 dikatakan di situ. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Memilukan hatinya. Ketika Tuhan melihat manusia pada waktu itu, yang dia lihat penuh dengan hati yang jahat. Dan hati Tuhan merasa pilu. Kata menyesal dan pilu itu dipakai kata dari manusia. Bukan berarti Tuhan itu dalam arti kenapa Tuhan kan sudah maha tahu. Tapi kata yang dipakai di situ supaya kita manusia mengerti bagaimana kalau hati kita itu kecewa, hati kita itu menyesal. Hati kita itu kalau berbuat apa yang kita buat itu sebenarnya bagus, tapi kok jadinya hancur. Itulah ya gambarannya. Tuhan yang sebenarnya menjadikan semua ciptaannya pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai hari ketujuh istirahat. Dan setiap hari dikatakan semuanya baik, semuanya baik. Kok jadinya begini? Kok jadinya hancur total? Kok jadinya rusak berat? Ini mau dikemanakan sekarang? Kira-kira begitu hati Tuhan. Dan
ketika Tuhan melihat kita, yang ingin Tuhan katakan, Tuhan ingin curahkan isi hatinya bagi kita. Ternyata kamu ini baik, ternyata kamu ini tidak sesuai dengan apa yang hati saya inginkan. Berarti keinginan hati Tuhan ini kita bisa tahu. Ketika Tuhan melihat kita, apakah dia senang enggak hatinya? Apakah hatinya itu disukakan dengan dia melihat kehidupan kita? Ada banyak orang percaya juga memilukan hati Tuhan. Karena itu saya dan saudara harus mengerti, apakah kita masuk dalam bilangan itu atau tidak. Kalau saudara dan saya tidak masuk dalam bilangan itu, kita bersyukur. Berarti curahan hati Tuhan bukanlah penyesalan kepada saya, tapi kebanggaan. Tuhan senang, seperti waktu Tuhan melihat Ayub. Tuhan bangga sekali sampai memamerkan di depan iblis. Itu loh hambaku Ayub. Betapa saya percaya kalau Tuhan melihat kita seperti Ayub, Tuhan selalu ingin membanggakan. Hati Tuhan ingin kita selalu baik. Hati Tuhan selalu ingin kita mengalami segala kebaikan-kebaikan, kebenaran. Dan karena itu ketika Tuhan melihat kok begini jadinya, jahatnya minta ampun. Dan karena itu Tuhan merasa sesak, merasa menyesal, pilu dikatakan, memilukan hatinya, menyakitkan hatinya. Saudara, kalau kita menyakitkan hati orang, bagaimana? Atau saudara mungkin sudah pernah mengalami sakit hati, ya, yang putus cinta atau sampai ada yang menggantung diri di pohon karena putus cinta, karena hatinya pilu, hatinya sakit. Mungkin seperti itu sedikit gambarannya, tapi mungkin Tuhan lebih merasakannya. Seperti kalau seorang yang mengharapkan sesuatu yang dia kerjakan itu baik, kok jadinya rusak. Tuhan kan menjadikan kita semua baik pada awalnya, tapi rusak setelah dosa masuk. Dan itulah yang menyebabkan Tuhan melihat bahwa manusia sudah memilukan hatinya. Dan kalau saudara memilukan hati seseorang, menyakitkan hati seseorang, hati orang yang sakit itu akan mengalami terluka. Dan ketika dia terluka dan sakit, tidak mungkin dia ingin berbuat yang baik bagi orang yang menyakitinya. Memang itu sudah naluri keadaan manusia. Tapi Tuhan kan suruh kita tetap melakukan yang terbaik untuk orang yang jahat. Karena Tuhan juga ingin yang baik tetap terjadi kepada saya dan saudara. Jadi yang kedua yang saya lihat ketika Tuhan melihat kita, melihat manusia pada zaman itu, dan saya tarik melihat kita pada saat ini, pribadi lepas pribadi. Apakah Tuhan akan melihat hanya kejahatan saja yang ada dalam hidup saya dan saudara? Karena itu pasti Tuhan ingin lenyapkan itu. Tapi sekarang bukan dengan cara air bah lagi. Yang kedua yang saya lihat tadi, bahwa Tuhan mencurahkan isi hatinya. Seandainya kalau Tuhan melihat ini anak saya bagus, Tuhan ingin juga, aduh ini anak saya yang bagus, yang luar biasa. Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya ketika melihat saya dan saudara. Kalau Tuhan melihat kita susah, menderita, Tuhan juga peduli. Waktu Tuhan sangat peduli dengan kita. Dikatakan di dalam kisah para rasul waktu Paulus ingin membunuh jemaat di Damsyik, menangkap dan memenjarakan, membunuh juga. Tuhanlah yang ketemu dengan Saulus dan berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Berarti Tuhan juga tahu bahwa
Tuhan memposisikan dirinya sebagai orang yang dianiaya. Ketika anak-anak Tuhan dianiaya, sebenarnya mereka sedang menganiaya Tuhan. Tuhan berdiri dan ikut merasakannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan ketika Tuhan melihat saya dan saudara? Jangan sampai kita malu berdiri di hadapan Tuhan karena sikap hati kita yang tidak berubah, tetap tidak pulih, tetap jahat, tetap jengkel, tetap penuh kebencian, tetap penuh kecurigaan, iri hati, segala-gala yang jahat. Maka kita akan mengalami yang namanya Tuhan akan ingin buang. Syukurnya kita tidak langsung dibuang seperti zaman itu sekarang. Sekarang Tuhan hanya membuang dosanya kita, tapi kitanya masih tetap dikasihi. Dulu di PL kalau orang berdosa harus langsung dibuang dengan semua keadaan manusia yang memang karena tidak bisa dipulihkan, tidak bisa disadarkan. Tapi sekarang di zaman anugerah, di zaman kasih karunia Roh Kudus bekerja, kita masih bisa, Tuhan akan ambil dosa saya dan saudara dan memulihkan kita, tidak langsung dilenyapkan. Syukur kita masih, tetapi dilenyapkan pada waktu mana? Pada akhir zaman. Justru itu yang akan sulit. Kalau dulu begitu salah langsung lenyap. Bahkan seorang imam, seorang pemimpin hamba Tuhan, kalau dibilang sekarang, kalau berdosa itu langsung mati di dalam perjanjian lama, langsung dilenyapkan. Tetapi syukur kita tidak seperti itu sekarang. Tetapi untuk apa? Sekarang hanya kita perlu lihat apakah Tuhan senang ketika Tuhan lihat saya. Apakah hidup saya cocok dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup saya cocok dengan apa yang Tuhan ingin lihat dari hidup saya dan saudara? Oh, anak saya ini. Oh, ini orang yang saya selamatkan. Hidupnya terbaik, hidupnya menyaksikan saya. Hidupnya menyaksikan kerajaan Allah, hidupnya memuliakan saya. Dan inilah yang saudara harus ketemukan. Apakah Tuhan melihat ada kecenderungan hati yang pulih dari hari ke hari? Dan ketika Tuhan melihat kita, Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada saya dan saudara. Tuhan tidak tahan. Kalau Dia lihat kita susah, Tuhan juga ikut susah sebenarnya. Saudara, kalau saudara seorang ayah atau ibu yang sudah punya anak, kalau lihat anak saudara sakit, saudara pun ikut rasanya sakit. Saya itu alami karena saya punya anak 3 sekarang. Kalau anak saya sakit, saya rasa, Tuhan janganlah kasih anak saya yang sakit. Saya kasihan dia mengerang. Hati seorang bapak, hati seorang ibu kepada anaknya. Tidak mau anaknya menderita. Sama dengan Tuhan. Apakah dengan keadaan COVID ini Tuhan ingin melihat kita semua menderita? Bukan begitu juga di pandangan Tuhan. Tuhan ingin ada pemulihan. Tuhan ingin ada kedekatan lebih lagi dengan Tuhan di dalam setiap keadaan. Dan kadang-kadang memang anak-anak pada waktu sakit, mereka juga ingin dekat dengan orang tua. Lengket, peluk, minta dekat, minta dijaga dengan luar biasa. Dan saya percaya hati Tuhan juga sama. Ketika Dia melihat saya dan saudara mengalami, entah kalau di sini kita lihat karena mereka mengalami dosa yang berat, dosa yang memilukan hati Tuhan pilu, sakit karena dosa yang mengikat mereka, yang membawa mereka untuk membuat Tuhan tidak senang. Dan Tuhan tidak senang, hatinya kecewa, pilu, menyesal. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terus membuat Tuhan menyesal.
Harusnya kita membuat Tuhan disenangkan. Tidak percuma Tuhan Engkau menciptakan saya. Hidup saya mau menyenangkan Tuhan. Tadi Bapak Ibu Saudara, ketika dilihat Tuhan, yang Tuhan lihat adalah apakah kita tetap ada dalam kejahatan, dan Tuhan ingin lenyapkan itu. Yang kedua, ketika kita dilihat Tuhan, yang Tuhan mau ketemukan adalah Tuhan akan mencurahkan isi hatinya dengan benar. Kalau kita salah, Tuhan bilang ini salah, kecewa. Dan kalau kita benar, Tuhan menyatakan benar juga. Dan kalau kita diserang tanpa alasan, kita dibuat ketidakadilan karena kita anak Tuhan, Tuhan juga ikut merasakan penderitaan saya dan saudara. Karena itu kita bersyukur punya Tuhan yang adil, Tuhan yang benar menilai, Tuhan yang tidak salah menilai kehidupan kita karena melihat sampai kedalaman hati dari saya dan saudara. Jadi dari firman Tuhan malam hari ini saya harap kita memposisikan hidup kita sedang terus dilihat oleh Tuhan. Jadi kata yang dipakai ketika Tuhan melihat kita. Ketika Tuhan melihat manusia pada zaman itu. Apa yang Tuhan temukan? Kejahatan dan isi hati Tuhan kecewa akan keadaan itu. Dan akhirnya Tuhan memutuskan untuk apa? Harus melenyapkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga yang terakhir dari firman ini adalah ketika Tuhan melihat kita, saudara dan saya, Tuhan ingin menyalurkan kasih karunia-Nya. Di ayat 8 dan 7 itu mewakili kita. Setelah Tuhan menyesal di ayat 6, di ayat 7 Tuhan memutuskan, akhirnya dengan berat hati mungkin ya, tetapi harus dimusnahkan. Berfirmanlah Tuhan ayat 7, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal. 2 kali kata menyesal, bahwa aku telah menjadikan mereka. Luar biasa. Aku menyesal telah menjadikan kamu ini. Wah, itu bahasa yang sangat berbahaya bagi saya dan saudara. Kalau Tuhan menyesal akan kehidupan saya dan saudara. Aku menyesal membuat kamu menjadi orang yang berhasil, orang yang kaya. Bahaya. Jangan menjadi orang yang membuat Tuhan menyesal, kecewa, atau Tuhan merasa tidak senang dengan kehidupan saya dan saudara. Padahal semua Tuhan yang beri, Tuhan yang buat. Tetapi kenapa Tuhan menyesal dan kecewa? Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan buat. Tuhan buat yang terbaik, tetapi yang jadi dalam hidup saya dan saudara adalah mulai terjadinya kehancuran, kejahatan yang tidak baik. Karena kita sudah dikuasai oleh kegelapan, oleh dunia ini, oleh cinta dunia, oleh setan yang menutupi segala-galanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keputusan Tuhan untuk memusnahkan manusia pada zaman Nuh adalah keputusan Tuhan yang tepat. Tidak ada yang salah. Karena sudah lihat sampai kedalaman hati. Berapa jumlah orang yang ada yang baik Tuhan juga tahu. Makanya waktu Sodom dan Gomora dihukum, bukan soal karena begitu banyaknya kejahatan. Mungkin itu salah satunya. Tetapi kurangnya orang percaya karena Abraham menawar sampai 10 orang. Ternyata yang ada hanya 4 orang atau 3 orang yang percaya. Karena istri Lot pun akhirnya berbalik arah dan menjadi tiang garam. Seandainya Abraham menawar kalau ada 4 orang Tuhan, apakah engkau akan menghukum Sodom dan Gomora? Kemungkinan kalau tawaran itu cocok masuk,
ya sudahlah 4 orang, saya tidak akan hukum Sodom dan Gomora. Tetapi ternyata Abraham juga mungkin berpikir, masa mungkin kota sebesar Sodom dan Gomora 10 orang percaya tidak ada di sana. Ternyata benar tidak ada, karena Lot gagal untuk menyatakan Tuhan di Sodom dan Gomora. Seharusnya Lot bisa memenangkan jiwa. Paling tidak calon menantunya, bakal calon menantunya. Tetapi calon menantu dari Lot pun akhirnya tidak jadi ikut Lot keluar. Mereka tidak percaya akan apa yang dikatakan Lot, bahwa Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena mungkin mereka tidak pernah melihat kehidupan Lot yang beribadah kepada Tuhan. Seperti Abraham kan bisa kelihatan. Dia terus membangun mezbah di mana dia berada. Karena itu saya dan saudara, ketika kita tidak membangun, menyelamatkan jiwa, atau tidak cukup jiwa yang Tuhan lihat untuk bisa dipertahankan, Tuhan harus musnahkan pada waktu itu. Dan benar. Tetapi syukur Tuhan juga masih siap memberi kasih karunia sehingga manusia tetap ada di dunia, dengan menyelamatkan 8 orang saja dalam satu keluarga. Nuh dan istri, dan ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. Berarti 8 orang ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Luar biasa. 4 keluarga. Kalau sekarang di keluarga yang kami sering ngumpul hamba-hamba Tuhan, ada 4 keluarga yang lengkap HKTR. Luar biasa, Tuhan memilih 4 keluarga untuk diselamatkan. Supaya ada kelanjutan manusia yang baru. Manusia yang mendapatkan kasih karunia pemulihan. Manusia yang bisa menjadi manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk menyebarluaskan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena manusia yang lain yang kebanyakan itu sudah kecenderungan hatinya sudah tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Sama sekali sudah tertutup. Dan karena itu Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, anugerah untuk bisa menjadi orang yang lebih baik di zaman itu. Karena kita baca di ayat itu, di ayat 7, setelah Tuhan menyesalkan dan mau menghukum, tetapi Nuh ayat 8 mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hampir sama hidupnya dengan Henok, bergaul dengan Allah. Ketika kita mendapat kasih karunia dari Tuhan dan bergaul terus dengan Tuhan, dekat terus dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan jawaban akan masa depan. Jawaban untuk menaklukkan seluruh dunia. Jawaban untuk menguasai seluruh dunia ada di tangan Nuh dan keluarganya. Jadi saudara, syukur Tuhan masih melihat orang yang masih bisa diberi kasih karunia. Dan kalau itu adalah bilangan saya dan saudara, kitalah yang akan dipakai Tuhan untuk menaklukkan seluruh dunia. Bukankah Lot dan keluarganya menaklukkan seluruh dunia? Jelas. Setelah mereka keluar dari Batra, mereka memiliki seluruh dunia. Hanya mereka 8 orang yang punya seluruh dunia, karena semua sudah tidak ada. Mereka lah yang punya tanah seluruh dunia waktu itu. Mereka menjadi orang terkaya pada waktu itu, karena ada di dalam kasih karunia Tuhan. Perlindungan, penyertaan, berkat, keselamatan dari Tuhan. Karena mereka diselamatkan oleh Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan, menyelamatkan.
Ketika kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dan berkat di dalam keselamatan itu, berkat menaklukkan seluruh dunia pada waktu itu. Jadi saya melihat Nuh lah yang memiliki seluruh dunia. Karena semua orang sudah mati. Mereka punya semua itu tanah-tanah, tidak ada yang tidak perlu bayar, semua dia punya. Tinggal bagi, tinggal pakai. Tapi harus hidup di dalam berbeda. Tidak seperti orang sezamannya itu. Jadi walaupun Tuhan melihat ada di dalam sisi yang lain kecenderungan banyak manusia berdosa, jahat. Tapi ada sisi yang lain Tuhan melihat. Ketika Tuhan melihat keadaan itu, Tuhan juga mencurahkan isi hatinya. Apakah akan berbelas kasihan atau murka atau memulihkan. Tetapi ketika Tuhan melihat juga pada waktu yang sama, ada orang-orang yang siap menerima kasih karunia Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Adalah keluarga dari Nuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya malam hari ini saya dan saudara berada di mana? Apakah saudara dan saya berada di dalam ketika Tuhan lihat kita ini kecenderungan yang menyakiti Tuhan, atau kecenderungan kita menyenangkan hati Tuhan? Seperti Nuh berbeda. Kecenderungan dia adalah berbeda dengan orang-orang sesamanya. Orang-orang yang melawan arus berbeda. Kalau orang jahat tidak ikut jahat, orang mencuri tidak ikut mencuri, orang berbuat yang aneh-aneh tidak ikut aneh-aneh yang melawan Tuhan. Mereka hidup untuk meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan memakai orang seperti itu. Tuhan memilih orang seperti itu yang bisa menerima kasih karunia dari Tuhan. Yang hatinya masih cenderung tidak melakukan yang jahat, tetapi kecenderungannya melakukan kebenaran, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Di zaman sekarang, zaman begitu berubah cepat. Corona mengubah segala-galanya dengan dalam keadaan tanda kutip. Bisa membuat orang tambah baik, ada juga yang bisa membuat orang tambah jahat. Karena masa yang sulit, tapi bisa menjadi orang masa yang membunuh, mencuri, menghancurkan. Tergantung saudara, seperti Nuh yang mendapatkan kasih karunia dan diselamatkan, atau seorang-orang yang kebanyakan, yang walaupun mereka melihat kebenaran dari Tuhan, tapi mereka kecenderungan hatinya tidak mau menerima Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya malam hari ini kita menjadi orang-orang yang berani berdiri di hadapan Tuhan. Lihat saya Tuhan. Apa yang akan engkau dapati di dalam hidup saya? Kalau saudara berani bilang Tuhan, lihat saya. Apakah engkau dapati hati saya cenderung jahat atau cenderung baik, memulih, dipulihkan? Hari-hari ini tidak boleh kita dilihat Tuhan hatinya belum bisa pulih. Kecenderungannya masih seperti orang zaman yang jahat. Dan itulah yang Tuhan ingin lenyapkan, segala kejahatan. Tapi syukur, berita terbaik bagi saya dan saudara. Tuhan melenyapkan dosa manusia di dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Dan Tuhan menyelamatkan semua manusia hanya ada di dalam Yesus. Bahtera itu adalah gambaran dari keselamatan kepada keluarga Nuh. Kalau keluarga Nuh tidak masuk ke Bahtera, mereka tidak akan selamat. Sama pada zaman sekarang ini kita semua. Kalau tidak masuk di dalam Yesus, kita pasti binasa. Lenyap dengan segala dosa, segala ikatan setan. Terpisah dari Tuhan dan dilenyapkan. Kalau Nuh pun mendapat kasih karunia dan dia tidak ikut membuat bahtera, dan dia tidak masuk di dalam bahtera setelah dia buat,
dia juga otomatis dilenyapkan. Karena itu saya melihat keselamatan atau anugerah keselamatan adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus masuk kepada itu. Makanya di luar Yesus pasti kita binasa. Di dalam Yesus kita pasti selamat. Di luar bahtera pasti kita binasa. Di dalam bahtera kita diselamatkan. Nuh diselamatkan. Dan gambaran bahtera itu kan ada 3 tingkat. Gambaran dari Tuhan, pribadi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari apa yang Tuhan lihat yang menyenangkan hati Tuhan dari hidup saya dan saudara. Saudara bisa cek sendiri. Kalau hari-hari ini ada kejahatan, lenyapkanlah itu. Buanglah, bilang kepada Tuhan. Bukan buang hidup saudara. Tuhan tidak bunuh sekarang. Tapi Tuhan ingin lenyapkan kejahatan itu. Dan kalau Tuhan lihat kita terus jahat, hati Tuhan sedih. Tetapi ketika Tuhan melihat Nuh, hati Tuhan penuh dengan sukacita, kasih karunia. Dan dia memberi kasih karunia untuk Nuh bisa melanjutkan berita tentang keselamatan kepada seluruh dunia. Karena itu dari keluarga Nuh lah manusia di seluruh dunia diperbarui kembali. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Ketika Engkau melihat kami, hamba berdoa malam hari ini, Engkau melihat setiap pribadi. Dan kalau Engkau dapati mereka kecenderungannya penuh dengan dosa, kecenderungannya mereka tidak bisa pulih. Mari dengan kekuatan mereka tidak bisa lepas dari dosa, setan dan neraka. Berilah Engkau kiranya melenyapkan segalanya, karena Engkau sudah mengalahkan dosa, setan dan neraka dengan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu hamba berdoa, mari lenyapkanlah setiap kejahatan dalam hidup pribadi kami masing-masing. Dan ketika Engkau melihat kami pulih, ketika Engkau melihat kami tidak hidup dengan kejahatan, atau kalau kami hidup di dalam kejahatan, Engkau mencurahkan isi hatimu. Engkau sangat ingin mencurahkan isi hatimu. Engkau Allah yang mengerti setiap keadaan kami. Kalau kami menderita, Engkau juga ikut merasakan. Karena kami milik Tuhan. Karena kami adalah anak Tuhan. Murid Tuhan, penginjil, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih, kami tidak usah khawatir. Karena Tuhan selalu ingin memberi curahan hati yang benar, yang adil, dan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dan bersyukur Nuh mendapat anugerah, kasih karunia, dan mendapatkan anugerah keselamatan melalui membuat bahtera. Syukur kami juga mendapatkan keselamatan dengan kehadiran Yesus. Di luar Yesus kami binasa, tapi di dalam Yesus kami diselamatkan. Malam hari ini hamba berdoa buat setiap pribadi. Kalau ada mereka yang terikat dengan kejahatan, mari Engkau lenyapkan di dalam nama Yesus. Angkat di dalam nama Yesus. Dan mereka, hati mereka jangan sampai terus kecenderungan kejahatan. Tapi pulih dalam nama Yesus. Dan mereka juga mengalami curahan hati Tuhan yang bersuka cita karena mereka bisa dipulihkan kembali. Terima kasih curahan hatimu ketika Engkau melihat kami. Engkau ingin mencurahkan rasa sayangmu, rasa kasihmu kepada kami. Rasa marah juga kalau kami salah, supaya kami bisa sadar dan berubah. Terima kasih Bapa. Jadikanlah juga ketika Engkau melihat kami, biarlah Engkau melihat dengan memberi kasih karunia seperti Engkau memberi kasih karunia kepada Nuh. Berikanlah juga kepada kami semua, sehingga oleh kasih karunia itu kami benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Seperti Engkau menyelamatkan Nuh dan memiliki segala berkat dari keselamatan itu. Menaklukkan seluruh dunia pada zaman itu. Memiliki seluruh dunia pada zaman itu. Karena hanya Nuh dan sekeluarganya. Mereka menjadi orang kaya yang baru oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara.
terlebih khusus Indonesia, Bali, NTT, Kupang, Sumba. Biarlah seluruh dunia ini oleh COVID ini kami bisa terus dikuatkan. Bukan lemah, tapi semakin kuat, semakin bisa bergaul dengan Tuhan, semakin bisa beribadah kepada Tuhan, semakin bisa memanggil nama Tuhan lebih sering, karena lebih banyak waktu untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih, kami benar-benar dipulihkan, dikuatkan kembali. Dan hamba berdoa, biarlah seluruh dunia bisa melewati keadaan COVID ini di dalam waktu dan rencana Tuhan, dan bisa menang dan bisa selesai sesuai dengan rencana Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup, yang memberkati kami. Kami juga berdoa buat semua pendengar malam hari ini, biarlah Engkau jamah, dan lewat firman ini ada banyak yang mengalami pemulihan. Oleh karena ketika dilihat Tuhan, kami semua sadar kami sedang dilihat oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat Morris, Tuhan terus kiranya dia mendapatkan kasih karunia dari Engkau, pemulihan yang luar biasa, karena Engkau sudah menyembuhkan dia 2000 tahun yang lalu. Oleh bilur-bilur Morris sudah disembuhkan. Begitupun hamba berdoa buat semua umat Tuhan dalam gereja itu baru, sungguh-sungguh ada di dalam berkat perlindungan kekuatan dari Kristus. Dan keluarga besar HKTR, Tuhan juga berkati supaya kami semua ada dalam berkat perlindungan dari Kristus. Dan berdoa buat yang berulang tahun, terlebih khusus Pendeta Peter Lestuni, hamba-Mu, Tuhan terus pakai di dalam setiap pelayanan lewat umur yang Tuhan percayakan. Makin dipakai Tuhan lebih lagi dan mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Semua campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa ada, bisa kuat, kami bisa menang, kami bisa menikmati segala apa yang kami percayai. Tuhan melihat, dan kiranya Tuhan disenangkan dengan hidup kami, dan Tuhan memberi anugerah kasih karunia kepada kami senantiasa. Pulihkan kami dalam nama Yesus. Terima kasih, biarlah segala berkat kekuatan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan sesuai firman Tuhan malam ini, lihatlah kami Tuhan, dan biarlah kami siap ketika Engkau lihat, ubahkanlah kami, lenyapkanlah yang tidak baik, dan curahkanlah yang baik atas kami, dan berilah kasih karunia demi kasih karunia. Turunlah berkat ini atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa besok malam di dalam Berita Hidup Baru, malam yang ke-33. Tuhan Yesus berkati. Salam.